Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Indonesia sudah menyelesaikan laga yang keduanya di Malaysia melawan Brunei. Ya, dan Ya, Indonesia berhasil menang dengan skor telak 7-0. Bro Ipung, betul. gimana jalan pertandingannya ini? Ya, memang skor 7-0 yang dihasilkan Indonesia melawan Brunei ini adalah skor terbesar yang dihasilkan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Brunei. Hmm, Dalam sejarah kan kita sudah pernah 7 kali ya, terhitung melawan Brunei dan kemenangan terakhir yang cukup besar juga adalah 6-0. Nah, hmm, ketika saat ini bisa menghasilkan 7-0, ini adalah sebuah peningkatan saya pikir. hmm, Nah, memang kalau kita melihat pada skema yang diusung oleh STY, lagi-lagi saya juga agak terkejut juga nih, karena hmm, saya pikir tadinya hanya akan menempatkan 3 back di belakang. hmm, Ternyata skema yang dikeluarkan oleh STY adalah 4-4-2 ya, di mana Asnawi masih tetap ditampilkan. Nah, justru Rizky Ridho, Hansamu, dan Edo yang biasanya ada di bench itu mereka juga sudah mulai bisa diturunkan. hmm, Lagi-lagi mungkin juga karena berhitung bahwa tim yang dihadapi adalah Brunei, hmm, makanya mereka bisa diturunkan. Tapi paling tidak kalau upaya ini adalah untuk ini ya menularkan aura pertandingan ke pemain-pemain yang ada di bench, itu adalah langkah yang sangat bijak saya pikir. hmm, Kemudian di tengah juga Sahrian Abimanyu turun. Kemudian ada Rahmat Irianto juga turun. Sahrian sebagai gelandang serang dan Rahmat sebagai gelandang bertahan yang didampingi oleh kiri kanan Egi dan Sadil. Di hmm, depan memang Spaso masih menjadi pilihan utama berduet dengan Dendi Sulistiawan. hmm, Nah, kalau kita melihat dari jalannya pertandingan sampai dengan menit ke-20 ini kan memang baru terjadi gol di menit ke-20 oleh Egi. Tapi hmm, memang rentetan dari menit ke menit sampai dengan menit ke-20 itu kan memang sudah beberapa peluang yang bisa dihasilkan oleh timnas Indonesia. hmm, Tapi memang belum bisa dikonversi menjadi gol. hmm, Baru di menit ke di menit ke-20 Sahrian yang memang kita tahu punya ini ya, punya feeling dan punya tendangan jarak jauh yang cukup bagus. Dan itu sudah beberapa kali dia perlihatkan. Dia mendapat bola cutback dari Spaso dan dia langsung tembak. Dan ini hmm, sebuah sebuah kemajuan saya pikir karena saya juga kan sempat dalam analisa sebelum pertandingan melawan Brunei mengharapkan bahwa ada tendangan-tendangan dari second line. Karena ini juga bisa menjadi alternatif untuk bisa menjebol, mengkonversi gol. Dan ini bisa dilakukan dengan cara yang bagus oleh Sahrian. hmm, Artinya kita dengan varian yang mulai banyak, kemudian dari tengah bisa menghasilkan gol, dari tendangan jarak jauh juga bisa menghasilkan gol, kemudian dari pergerakan sayap kiri dan kanan juga bisa menghasilkan gol. Itu kan sebuah ini ya pertandingan yang jadinya enak dilihat gitu loh, bro. hmm, hmm. Ya, tapi kan Hmm? 7-0 ini karena Brunei-nya cuma 10 orang. Iya, betul. Ya, memang ada satu pemain Brunei, Ali Nur Rahim ya, Hmm, yang 2 kali mendapatkan kartu kuning di menit ke-38 kalau nggak salah karena melanggar si Sadil di menit ke-38. Dan saya pikir kehilangan satu pemain ini juga menjadi kontribusi buat Brunei untuk yang bisa kebobolan sampai 7 gitu loh, bro. ya, ya, ya. Ini apakah karena panik ya Hmm. sehingga terpaksa harus melakukan pelanggaran, bro? Ya, ini adalah kalau dalam sepak bola dianggap sebagai professional foul. Hmm, Karena Sadil sebetulnya kalau saja dia tidak dilanggar, Sadil hmm, tinggal berhadapan dengan kiper ya hmm, dalam hal ini ya. Jadi itu tidak ada kata maaf ya buat buat ini ya buat pemain yang bisa melakukan pelanggaran seperti itu. hmm, Nah, tapi ya kalau saya sih melihat bahwa apa yang kita duga akan terjadi rotasi yang banyak dari timnas kita, itu memang kejadian dalam pertandingan ini. hmm, Nah, pertama line up yang diturunkan itu aja sudah memperlihatkan bahwa terjadi rotasi yang cukup besar. hmm, Kemudian di pertandingan berjalan, Spaso ditarik, hmm, digantikan oleh Ramadan Sananta. Kemudian Asnawi yang saya juga meragukan tadinya karena dia sepertinya ada cedera ringan,
dia juga ditarik oleh Jakob Sayuri. Dan Mark Locke juga bisa main, walaupun kita tahu Mark Locke ini kan pemain sebetulnya tim inti ya, tapi dia juga bisa dimasukkan. Hmm. Nah, dengan pergantian pemain-pemain ini ternyata tidak mengurangi daya dobrak kita. Hmm. Bahkan Sayuri, Sananta itu bisa menghasilkan gol. Hmm. Dan saya juga sangat-sangat suka ya dengan Yakob Sayuri ya. Kalau nggak salah dia melakukan 2 kali assist dan 1 gol. Assist dia untuk Spaso itu juga kan assist yang cukup cantik sebetulnya. Hmm. Dan ya saya juga melihat ada pergerakan ya, ada progres yang bagus dari Edo ya. Di Hmm. pertandingan pertama kan Edo walaupun Ya. dia kan sebagai pemain pengganti Arhan itu kan karena kita lihat pertandingannya secara langsung. Bagaimana respon dari penonton ketika Edo memegang bola itu juga Hmm. kan agak menggelikan juga ya. Dia Hmm. seperti dicemooh. Tapi kali ini di pertandingan ini Edo 2 kali melakukan assist yang bisa menghasilkan gol. Itu kan sebuah progres yang sangat bagus dan ini juga menunjukkan bahwa kedalaman skuad yang dibawa oleh STY itu sangat sangat merata ya. Hmm. Artinya tidak ada lagi gap antara pemain utama yang akan diturunkan dengan pemain pengganti. Tinggal bagaimana STY melihat siapa calon lawan yang akan dihadapi. Hmm. Jadi susunan pemain sekarang ini berdasarkan dari siapa calon lawan yang akan dihadapi. Sepertinya seperti itu, Bro. Ya. Artinya apakah ini pemain lapis kedua atau lapis pertama itu jadinya udah nggak kelihatan ya bro ya? Udah nggak kelihatan. Kalau dalam pertandingan ini ya, dan Hmm. mudah-mudahan dalam pertandingan selanjutnya akan seperti itu terus. Gitu. Ya ya oke. Nah ini yang dari laga ini bro yang bisa di Hmm. highlight bahwa pemain Indonesia yang bermain sangat cantik itu siapa ya bro? Saya sih melihat gini ya, rata-rata organisasi permainan Indonesia yang tadinya biasanya bermain lebih banyak di sayap dan sayap biasanya punya kontribusi yang lebih banyak terhadap gol yang bisa dihasilkan, itu ternyata Sahrian Abimanyu saat ini juga bisa menjadi alternatif serangan di tengah. Tapi memang kalau kita melihat dari secara organisasi, ini pemain-pemain Indonesia tidak ada yang menonjol lebih ketimbang yang lain. Saya melihat bahwa ini ke 11 pemain ini juga saya pikir bermain sangat baik. Bahkan Nadio sendiri, walaupun serangan dari Brunei sedikit, tapi serangan itu berbahaya loh sebetulnya. Hmm. Hmm. Dan itu bisa diredam oleh Nadio, Hmm. gitu bro. Ya ya ya. Oke berarti semua bermain sangat bagus ya dan semua Betul, merata lah kira-kira seperti itu. betul, betul bro. Oke, nah sekarang saya ingin bandingkan antara Indonesia Mm. yang sudah melawan Brunei dengan skor 7-0, di mana Thailand juga sudah melakukan laga melawan Brunei dengan skor 5-0. Bisa nggak Betul. dari kedua laga itu dibandingkan bahwa kekuatan Indonesia dengan Thailand seperti apa? Ya, kalau melihat pada hasil, memang tidak bisa menjadi rujukan ya Mhm. bahwa Indonesia karena golnya lebih banyak, lebih berkualitas ketimbang Thailand itu tidak bisa seperti itu juga ya, bro. Mhm, mhm, Karena kadang-kadang hasil dari satu pertandingan dengan pertandingan yang lain juga akhirnya bisa bisa merubah ini ya konstelasi gitu loh, bro. mhm, Nah, mhm, cuma yang bisa menjadi catatan tersendiri bahwa kualitas Thailand maupun kualitas sepak bola Indonesia itu sebetulnya berimbang ya. Kalau mhm. melihat rujukannya adalah pertandingan melawan Brunei Brunei, ini. ya. Dan terlihat juga dari saya katakan ada Big Four ya, Big Four tim dari Asia Tenggara, Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Mhm, Dan rata-rata tim yang di Big Four ini kan di pertandingan pertama rata-rata menghadapi sedikit kendala ya. mhm, Tapi begitu memasuki pertandingan kedua, ketika semua sudah merasa tune in, ketika semua merasa bahwa aura pertandingan, atmosfer pertandingan sudah masuk, semuanya sudah bisa berjalan seperti biasa gitu loh. mhm. Artinya skema-skema dan taktikal yang bisa diharapkan oleh pelatih untuk bisa berjalan diaplikasikan dengan baik di lapangan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Dan ini terlihat dari 2 pertandingan yang berjalan dari Big Four tadi. ya. Sehingga tidak heran bahwa ya, The Big Four tadi ya
bisa menghasilkan apa angka-angka maksimal, kecuali memang Vietnam yang masih satu pertandingan dan Mhm. pertandingan berikutnya besok melawan Malaysia. Dan ini juga pertandingan yang patut kita tunggu nih, bro. Ya. Demikian juga Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Betul, betul. Ya, oke, sekarang kita lihat di klasemen, bro. Ya, Posisi Indonesia di mana? memang kalau kita lihat ya dari hasil dua pertandingan, eh, Thailand bisa menghasilkan 9 gol, hasil melawan Brunei 5 dan Filipina 4. Hmm. Indonesia juga bisa menghasilkan 9 gol, sayangnya Indonesia kemasukan satu. Hmm. Dua dihasilkan melawan Kamboja dan 7 dihasilkan melawan Brunei. Hmm. Sedangkan kalau kita lihat dua tim yang ada di grup ini, yang dua pertandingan sudah kalah, seperti Filipina dan Brunei, rasanya agak berat dulu, bro. Nah, Ya. sementara memang Kamboja tentu punya harapan juga masih, karena dia juga nanti akan masih melawan Thailand gitu loh, bro. Ya. Dan satunya lagi melawan Brunei Darussalam. Betul, Berarti Indonesia di posisi kedua, Thailand di puncak klasemen dengan nyaman, walaupun ya, selisihnya adalah 1 gol. Jadi kalau betul, Indonesia bisa nanti membuat selisih lebih dari 1 gol, wah itu keren. Nah, Indonesia kan akan melawan Thailand nanti ya. Itu kalau betul. misalnya Indonesia menang 1 gol, berarti tukeran tempat nggak ya? Oh pasti tukeran tempat dong. Pasti dong. Ya, karena poinnya beda ya. Iya. Oke bro, sebelum kita Nah, akhiri, saya ada satu pertanyaan. Ada nggak kejadian yang menarik di laga Indonesia lawan Brunei? iya, ini memang ada laga yang sangat menarik nih. Kejadian ya, momen yang sangat menarik. Ketika Hansamu di depan gawang Brunei dan gawangnya sudah sangat terbuka lebar, itu gagal menciptakan gol. Itu kan ya itulah lagi-lagi yang namanya sepak bola kan tidak semudah apa yang kita perkirakan. Mhm, Dan kejadian-kejadian seperti itu hal yang lumrah ya, karena mhm, kita tahu Cristiano Ronaldo aja pernah di depan gawang yang sudah kosong gagal. mhm, Darwin Nunes juga pernah gagal. mhm. Jadi ya kalaupun Hansamu gagal dalam kondisi yang sama seperti mereka, saya pikir itu hal yang wajar gitu. Ya, ya karena kan banyak yang bilang bahwa wah, itu clearance yang bagus sekali dari Hansamu. Iya. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Brunei. Menurut sobat sendiri, yakin gak sih bahwa Indonesia punya tim yang sangat bagus di ajang AFF kali ini dan punya kans yang kuat untuk menjadi juara? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.